Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapa-bapa dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang telah datang kerana Allah. Maka Allah lah yang membalas setiap langkah kita insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu melakukan transaksi dengan sumpah palsu. Jadi melariskan dagangan tapi dengan melakukan sumpah-sumpah untuk membuat pembeli percaya, yakin tentang modal, tentang kualitas yang kita miliki. Baik, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, dosa besar berikutnya yaitu bakhsun nahwil kail awil wazan, yaitu melakukan kecurangan pada timbangan atau alat takar apapun. Dan tentunya ini sudah menjadi sebuah kemakluman bahawa dalam Al-Quran Allah membicarakan khusus tentang buruknya orang-orang yang mengurangi timbangan. Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, Allah mulai dengan kalimat celakalah atau nerakalah, karena wailul lil mutaffifin, kalimat wail itu secara bahasa bermakna celaka, namun ada yang mengatakan bahawa dia adalah lubang-lubang neraka. Maka kalimat wailun menunjukkan kemarahan Allah sebelum menyebutkan perbuatannya. Karena dalam Al-Quran hanya ada 2 surat yang dimulai dengan pemberitahuan hukuman duluan, baru amalan yang menyebabkan hukuman itu terjadi. Nah, biasanya Al-Quran mengabarkan perbuatan, lalu baru lahum azab, mereka akan mendapatkan azab begini dan begini. 2 surat dalam Al-Quran menunjukkan Allah begitu benci, murka kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga Allah sebutkan tempat mereka dulu, baru perbuatannya. Surat yang pertama, wail likulli humazatin lumazah, celakalah bagi mereka yang melakukan humazah dan lumazah, yaitu para pengupat dan yang suka mengejek. Dan surat kedua yaitu wailul lil mutaffifin, nerakalah bagi para mutaffif. Apa itu mutaffif? Diambil dari kalimat taffafa, yutaffifu. Arti dasarnya adalah mengurangi atau menjadikan sesuatu berkurang. Mutaffif, orang-orang yang melakukan pengurangan atau kecurangan dengan cara mengurangi. Nah, apa kerja mereka? Allah sebutkan alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Ketika orang-orang
ingin ditimbang barangnya untuk diberikan kepada mutaffif, yastawfun, maka mereka menakar dengan benar-benar. Artinya yastawfun itu tidak boleh kurang, mereka penuhi takaran itu. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi ketika mereka yang menjual barang tersebut kepada orang, maka mereka yukhsirun, mereka akan kurangi timbangannya. Nah, ini Allah sebutkan sistem kerja mutaffif. Kalau orang ingin menjual barang untuknya, seorang pedagang, ada orang menjual barang untuknya, jadi dia beli dari barang orang, maka dia benar-benar menimbang agar dia tidak rugi. Jadi si pedagang ini menimbang barang orang yang akan dia beli sebagai barang modal mungkin, dia timbang benar-benar, jangan sampai berkurang sedikit pun barang orang yang akan menjadi miliknya dengan cara dibeli. Apakah dibawa buah-buahan, ataukah beras, ataukah apa yang dia beli dari orang. Jadi si pedagang ini membeli dari petani, membeli dari siapapun, dia timbang tidak boleh berkurang sedikit pun. Yastawfun. Tapi begitu barang dia jual kepada orang, kepada si pembeli berikutnya, pembeli harian, maka disitulah dia bermain yukhsirun, dia mulai mengurang-ngurangi. Nah, ini adalah sistem mutaffif. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, turunnya ayat ini itu tidak lepas dari asbabun nuzul. Di dalam tafsir disebutkan bahawa lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ini ayat ini turun ketika Nabi sampai di Madinah. Kana biha rajulun yuqalu lahu Abu Juhainah. Di Madinah ada seorang pedagang besar terkenal yang orang memanggilnya dengan nama Abu Juhainah. Lahu makyalan yakilu bi ahadihima wa yaqtalu bil akhar. Jadi Abu Juhainah ini seorang pedagang, dia punya dua timbangan. Satu timbangan untuk membeli barang dari orang, dan satu timbangan untuk menjual barang kepada orang. Nah, timbangan untuk membeli, dia kalau beli barang dari orang, itu timbangan itu dia paskan. Dia pakai timbangan yang lebih besar dan akurat. Jadi orang tidak boleh menjual ke dia dalam keadaan berkurang sedikit pun. Tapi ketika dia mulai menjual barangnya, maka dia memakai timbangan yang lebih kecil dan tidak akurat, sehingga pembelinya selalu berkurang, selalu mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dia beli. Jadi timbangannya berkurang. Begitulah perbuatan Abu Juhainah, dan ini pelopornya Abu Juhainah. Padahal di Madinah sebelum datang Nabi banyak perlakuan seperti itu. Nah, ketika datang Nabi, maka turunlah ayat wailul lil mutaffifin. Allah langsung yang menegur perbuatan orang-orang Madinah sebelum datangnya Nabi, dan pada waktu itu masih diberi nama Yathrib. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada ayat ini ingin mengatakan tentang berhati-hatilah ketika kita melakukan kecurangan dalam perdagangan. Ini tidak mesti harus sesuatu yang ditimbang. Ada kalanya tidak ditimbang, tapi kuantitasnya dihitung. Kalau orang jual ke kita, kita hitung benar-benar. Tidak boleh berkurang sedikit pun jumlah yang kita inginkan. Tapi begitu kita jual ke orang, kita kurangi satu, sehingga berpuluh orang kita bisa mendapatkan satu dari fulan, satu dari fulan, sehingga menjadi satu tumpukan yang baru. Ini adalah kebiasaan pedagang yang akan hancur di hari kiamat nanti. Kalau seseorang melakukan kecurangan dalam keadaan dia tahu bahawa itu haram,
maka dia mendapatkan dosa lebih besar daripada orang-orang yang terbiasa melakukan tapi dalam keadaan tidak tahu. Jadi dalam keadaan tidak tahu hukum tetap berdosa karena dosanya tidak mau bertanya, tidak mau menuntut ilmu. Karena akal kita Allah ciptakan itu tanpa petunjuk pun sebenarnya bisa membedakan mana baik mana buruk. Walaupun kemudian kaum Mu'tazilah itu mendewakan akal. Liberal, bahasa sekarang liberal, mendewakan akal sebagai Tuhan. Kita ini tidak perlu wahyu pun sebenarnya dengan akal sehat tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu mana kotoran, mana bukan, tidak perlu dalil. Namun dalil yang kemudian menyempurnakan akal kita agar kita tepat sasaran, jangan mengharamkan yang dihalalkan, jangan halalkan yang diharamkan. Maka pedagang tidak perlu dalil untuk mengetahui dia benar atau tidak. Cukup dengan akal sehat, kecuali pedagang punguh. Baru dia tidak tahu bahawa dia telah mengurangi timbangan orang. Jadi kalau dia ambil modal dari orang, baju harus dia cek satu-satu. Misal dia beli baju untuk dia jual. Nah, ketika dia terima, dia cek benar-benar tidak boleh ada cacat sedikit pun. Tapi begitu dia jual, dia sembunyikan cacat itu. Mutaffif. Itulah mutaffif. Kalau mutaffif yang normal berdasarkan ayat itu yang mengurangi timbangan dengan berbagai cara, ya. Dan ini terjadi. Kita jualan apa saja, kita bisa jadi mutaffif walaupun tidak pakai timbangan. Ada yang memang tipe biasa, timbangannya diletakkan besi, kita timbang gula sekilo, bawa pulang ke rumah, ternyata cuma 9 on, ternyata ada pada besi dia. Atau ada tipe tidak mesti pakai besi, timbang tomat, bawang, ternyata dia menimbang ada satu tomat yang dia letakkan di samping timbangan, dalam timbangan, yang si pembeli tidak tahu. Seakan-akan tomat itu akan dia letakkan dalam plastik, padahal tidak, hanya untuk memberatkan timbangan. Dan ini terjadi. Atau tidak mesti begitu, dia letakkan barang-barang yang busuk dalam satu plastik, dia campur dengan barang yang bagus, lalu kemudian kita dipersilahkan memilih. Silahkan pilih sendiri. Seakan-akan waktu disuruh pilih, jujurnya minta ampun, ketika diberikan ke kita, bukan plastik yang kita pilih, plastik yang sudah dia siapkan, yang berisi busuk sebahagian, baik sebahagian. Maka ketika kita membawa pulang, kita merasa aneh. Tadi sepertinya tidak ada kita pilih yang busuk-busuk, tapi karena di depan kita dia membiarkan kita memilih sendiri, lalu terjadi kecurangan pada saat menimbang. Mutaffif, neraka. Jawab mereka Allah. Kalimat ini, kalau kita meluaskan pandangan, bertadabbur terhadap ayat, itu bukan hanya terjadi pada pedagang. Mutaffif bisa terjadi dalam semua profesi. Yang Allah ingin katakan, semua orang yang melakukan profesi dengan sistem tatfif atau menjadi mutaffif, dia akan lakukan sama seperti para pedagang. Jadi kalau hak dia tidak tunaikan dengan baik, tapi kalau kewajiban, kalau kewajiban dia tidak tunaikan dengan baik, tapi kalau hak tidak boleh berkurang sedikit pun. Jadi mutaffif itu bukan hanya para pedagang. Mutaffif itu dalam semua profesi. Ketika seseorang curang melakukan kewajiban, jadi kalau kewajiban, dia menganggap remeh urusan itu. Masuk kantor jam 8, dia tidak masuk. Nanti jam 9, jam setengah 10 baru nampak di kantor. Kalau kantornya ada fingerprint, dia datang hanya untuk fingerprint saja. Jam 7 sudah ada tangan dia di fingerprint. Seandainya dia bisa mengirimkan tangannya saja dari rumah, dia akan kirimkan tangannya saja. Jadi setelah fingerprint, dia duduk di kedai kopi, mencari kedai kopi yang paling dekat dengan kantor. Jadi waktu dikejar oleh Satpol PP, WH, mudah melarikan diri. Duduk sampai jam 10, fingerprint dari jam 7. Kewajiban dia tidak lakukan dengan baik.
Padahal nasabahnya telah menunggu. Orang-orang, masyarakat antri menunggu. Diberitahu oleh resepsionis, bapak belum masuk. Yang petugas itu belum masuk. Yang buat KTP belum masuk. Bapak itu belum datang. Sudah jam 10 belum datang. Padahal di kedai kopi. Dia kurangi. Jadi kalau dia memberikan ke orang, dia kurangi. Tapi ketika datang waktunya mendapatkan hak, tidak boleh berkurang sedikit pun. Ketika lihat rekening, wang gaji masuk, kurang 100,000. Mencak apa? Marahnya minta ampun. Langsung datangi bendahara, tanya, ini kenapa bisa berkurang ini? Saya kok dapatnya cuma begini. Jadi ketika hak tidak boleh kurang, ketika kewajiban dia kurangi. Mutaffif, wail, nerakalah bagi mereka. Jadi bukan hanya urusan pedagang-pedagang saja. Allah ingin katakan semua mutaffif dalam semua urusan. Yang mau bangun rumah, kemudian menyewa jasa tukang. Tukangnya disuruh kerja benar-benar dikontrol dalam setiap meter, dikontrol. Tidak boleh berkurang sedikit pun. Sampai adukan semen, dia berada di samping semen. Dipasang bata, dia berada di samping bata. Dikontrolnya habis-habisan. Tidak boleh. Tapi ketika memberikan gaji tukang, dia mulai bertanya, boleh kurang? Padahal sudah janji di awal. Janjinya satu paket ini, buat ini, janjinya 7 juta. Ketika sudah waktunya membayar, dia mengatakan, bisa kurang enggak? Ini saya enggak sanggup lagi kalau begini-begini. Padahal tadi disuruh kerja, tukang itu benar-benar disuruh kerja habis-habisan. Mutaffif, nerakalah majikan-majikan yang seperti ini. Tapi tukang pun bisa jadi mutaffif. Tukang pun bisa jadi mutaffif. Apalagi tukang yang mengambil harian. Harian 250,000 kata tukang. Lalu kerja. Uang tidak boleh kurang, tapi kerja dia kurangi. Datang jam 9, bahkan ada yang datang jam 10. Lalu kerja 2 jam, minum kopi. Setengah 12 minum kopi, lalu kemudian minum kopi setengah jam. Kerja lagi setengah jam, sudah datang waktu zuhur. Lalu isoma. Tidak ada sonya rata-rata tukang, hanya ma saja. Hanya makan, minum, tidak ada solatnya rata-rata. Ini penyakit para tukang, itu tidak ada solatnya apa. Lalu datang lagi nanti jam setengah 3, kerja sebentar 2 jam sudah asar. Atau 1 jam minum kopi lagi. Makanya jangan cari tukang yang suka minum kopi. Susah urusannya. Tapi uang dia minta harus 250,000. Yang dia duduk-duduk dia tidak hitung. Yang kita rugi menunggu dia tidak hitung. Mutaffif. Celakalah orang-orang yang melakukan seperti ini dalam semua profesi. Guru kah, dosen kah, itu ketika ngajar asal-asalan. Ada guru masuk lokal, lalu kemudian disibukkan dengan membalas WA, update status, picit jerawat di depan kamera. Ngajar, paling datang suruh kepala sekolah, coba kepala sekolah catat di papan tulis. Halaman 20 sampai halaman 40. Disuruh catat di papan tulis dari halaman 20 sampai ke halaman 40. Dia sebutkan kepada semua anak-anak yang lain, tolong catat apa yang dicatat oleh ketua kelas. Dia duduk, lihat WA, dia balas, senyum sendiri. Kemudian lihat Facebook, update status. Masya Allah. Lalu dia pulang, selesai. Jam pulang, selesai. Dia tidak mengajar. Lalu dibisikkan oleh syaitan, alah, tidak usah terlalu mengajar dengan baik. Toh itu anak orang. Nanti ada masalah kena undang-undang pelindungan anak. Ini bisikan syaitan. Apa urusan kita dengan undang-undang pelindungan anak? Kecuali kita pukul. Tapi kita tidak mengajar dengan baik. Ketika gaji datang, itu tidak boleh berkurang sedikit pun. Kalau berkurang langsung demo, langsung marah, langsung mengatakan tidak, mengajar lelong, tidak, saya tidak akan mengajar lagi.
Ini kalau begini ceritanya, ini melakukan kezaliman terhadap guru. Apalagi dia merasa bahawa dia telah menunaikan, padahal dia tidak tunaikan haknya. Mutaffif, inilah guru-guru ahli neraka. Apalagi hari ini, mohon maaf saya katakan bahawa guru disibukkan dengan urusan berkas, berkas sertifikasi, berkas tukin, macam-macam istilah Pak. Nanti muncul lagi begini, muncul lagi begitu. Jadi kerjanya hanya menyiapkan berkas. Yang anak-anak bisa tidak bisa bukan urusan kami. Tapi tidak semua guru. Kalau di antara bapa ada yang guru, maka tidak termasuk. Ini guru di India, Pak. Begitu juga dengan dosen. Kami yang berprofesi dosen pun bisa jadi mutaffif. Sama kerja. Kerja tidak beres. Diberikan jam untuk mengajar 2 jam, dia masuk cuma 1 jam, itu pun cuma kasih tugas dan tidak ada pemeriksaan terhadap tugas. Dosen yang ambil aman itu datang presentasi kelompok, anak-anak yang bicara, anak-anak yang jawab pertanyaan, anak-anak yang tanya, pokoknya anak-anak semuanya, mereka mumang, mereka tidak tahu betul atau tidak. Dosennya duduk, lalu sudah selesai, sudah selesai kita pulang. Apa yang dari dia? Tidak ada. Begitu rekening berkurang, dia marah-marah. Protes sana, protes sini, tapi tidak ingat bahwa dia telah mengurangi hak orang lain. Anak-anak itu bayar SPP. Kita dibayarkan penuh. Dan tidak ada hari ini kejadian yang berani mengembalikan gajinya gara-gara tidak masuk ke dalam ruang. Tidak ada. Subhanallah, kita lupa. Allah mengatakan wail, nerakalah bagi semua yang mutaffif apapun profesinya. Walaupun waktu diberi contoh pedagang itu karena zaman Nabi pedagang adalah profesi yang paling masyhur di saat itu. Maka jemaah melakukan Allah, ini menjadi peringatan bagi kita, berhati-hatilah karena nanti kita berhadapan dengan Allah. Bukankah ayat berikutnya menyebutkan ala yadhunnu annahum mab'usun? Apakah para mutaffif itu tidak mengetahui bahwa mereka nanti dibangkitkan Allah liyaumin azim, pada hari yang sangat besar. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin, disitulah manusia berhadapan dengan Allah, Tuhan semesta alam. Maka Allah akan hisab dia, Allah tanya dia, dia telah memakan wang haram, dia telah mengurangi hak orang lain. Makanya berhati-hatilah dengan pekerjaan ini. Fikirkanlah tentang keselamatan di akhirat, dan sekaligus pikirkanlah bahawa harta yang kita bawa pulang dari kerja mutaffif kita adalah harta haram yang menyebabkan doa kita tertolak, yang menyebabkan isteri kita tidak taat, yang menyebabkan anak-anak kita tidak pernah menjadi orang saleh walaupun sudah hafal 3 juz 4 juz. Itulah yang harus dipikirkan. Maka jemaah Allah, mudah-mudahan ayat ini menjadi renungan bagi kita untuk tidak bertindak terlalu berani dengan cara meninggalkan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.